Pemirsa masih di IDX Session Closing dan selanjutnya kita akan coba lihat dan saya juga sampaikan saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Akhil Triadi terutama dalam menghadapi perdagangan di Jumat pekan ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Elsa, direkomendasikan buy on weakness di 374 hingga 392, resistennya hingga 424, stop lossnya below di 348. Kemudian juga ada Cars, buy on breakout dengan resistennya hingga 105, stop loss atau supportnya di 92. Kemudian sampel yang ketiga ada Harum, speculative buy 1520 hingga 1580, resistennya hingga 1750. Sementara stop loss-nya ada di kisaran 1480. Dan terakhir ada Adaro Mineral, juga direkomendasikan dalam hal ini buy on weakness 985 hingga 1100 dengan resistennya terdekat di 1300, stop loss-nya atau support yang bisa diperhatikan di 980. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Akhil Triadi yang merupakan research analis PT Panin Sekuritas Tbk. Pak Akhil, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke Elsa terlebih dahulu. Analisis terutama dari sisi teknikal sehingga Elsa masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Silakan Pak Akhil. Ya, kalau kita lihat memang Elsa cukup menarik ya ketika dia sudah break dari neckline untuk dari sisi pattern. Ini adalah patternnya kalau kami lihat adalah cup and handle ya. Jadi ketika mereka membentuk dari cup and handle ada peluang untuk kenaikannya memang cukup signifikan sebenarnya. Tapi kalau secara jangka pendek memang sudah berada di daerah oversold dari sisi MACD pun juga dari stokastik, maka demikian akan ada peluang untuk koreksi dan koreksi ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness ya. Makanya kenapa range-nya agak cukup jauh ya di 374 sampai 392 untuk buy on weakness-nya di area level tersebut kita bisa lakukan buy on weakness dari Elsa dan kami melihat selama dia nanti tidak mampu break ke bawah 348 ini akan ada peluang penguatan yang memang cukup signifikan sebenarnya. Terutama untuk di awal adalah 348 ya sebagai level resist. Kalau nanti 348-nya 424 sebagai level resisten, kalau 424-nya ini tembus maka tidak menutup kemungkinan dari Elsa sendiri ini akan menuju ke area 460. Jadi cermati bahwa ini sebenarnya sudah break dari pattern dan yang kedua ini masih bergerak uptrend. Kami melihat ada pasti peluang penguatan untuk Elsa, namun jangka pendek koreksi dulu dan manfaatkan koreksi itu untuk buy on weakness. Seperti itu. Baik, tadi level 374 dan 392 bisa diperhatikan level support untuk buy on weakness untuk Elsa. Sementara penutupan hari ini pemirsa masih berada di level 398, sudah meninggalkan 400 dan mengalami koreksi di 1,00%. Kita akan coba bahas saham pilihan Anda selanjutnya Pak Akhil. Ada Cars ini Pak, CARS ini. Silakan analisisnya Pak Akhil. Ya, ini menarik ya untuk Kars bahwa saat ini memang berada di daerah support ya untuk dari pergerakannya dan kami melihat ada peluang untuk penguatan apalagi kalau dia break di besok ataupun juga di minggu depan dia break ke atas level 97 maka kita bisa lakukan back on breakout dan nanti peluang penguatannya akan menuju ke level 105 ya terdekatnya. Karena kalau kita lihat secara stokastik ini juga cukup mendukung terjadi golden cross dan ada volume beli ya yang muncul dalam 4 hari berturut-turut ini. Dan kami melihat memang ada peluang penguatan jika dia tidak break ke bawah level supportnya di 92 ya untuk Cars. Jadi ini cukup menarik untuk yang para trader ya, apalagi kalau menunggu momentum break seperti itu. Hari ini penutupan di 95 menguat di 2,15% dan tampaknya lebih direkomendasikan trading saja dengan support yang bisa diperhatikan di 92 untuk industri dan perdagangan Bintrako Drum atau dengan kode saham Cars. Kita akan coba lihat saham pilihan yang selanjutnya. Ada Harum ini dari pertambangan batubara yang hari ini rata-rata mengalami koreksi setelah menguat signifikan di perdagangan hari sebelumnya. Apakah koreksi yang terjadi masih koreksi sehat Pak Akhil? Ya, kami lihat memang koreksinya cukup sehat ya, apalagi untuk pada pergerakan harga sahamnya saat ini berada di daerah support ya, dia tidak mampu break dari level MA 200-nya ya, dan kembali break kembali memantul atau rebound, ini memang yang menjadi salah satu indikasi bahwa pergerakan satu saham ini akan terjadi penguatan. Kami melihat untuk level spekulasi buy dari Harum itu ada di level 1520 sampai level 1580. Cermati kalau nanti tidak break ke bawah level 1480, maka penguatannya kami perkirakan menuju ke atas level 1750 ya dari Harum.
pun secara trendline ini cukup menarik bahwa Harum ini pergerakannya adalah bergerak uptrend ya. Jadi ketika saham sedang bergerak uptrend, tunggu saja di daerah support trend lainnya. Biasanya itu akan ada terjadi pantulan atau terjadi rebound dan kembali menguat pergerakannya. Jadi memang saat ini sedang berada di support dan tertahan dari level MA-nya seperti itu. Baik, dari Harum kita beralih ke sampel yang terakhir ada Adaro Mineral. Hari ini tertekan cukup dalam di 3,90% di 1110. Nah yang cukup menarik adalah di perdagangan hari sebelumnya ADMR mengalami penguatan signifikan di atas 9% kalau tidak salah di perdagangan Selasa. Pak Akil, analisis Anda untuk Adaro Mineral dengan koreksi yang terjadi hari ini? Ya, kami melihat untuk koreksi hari ini adalah lebih ke profit taking ya, di mana pergerakannya sudah 16% dalam 2 hari kemarin ya penguatannya. Jadi wajar saja terjadi koreksi, jadi koreksinya ini cukup wajar. Dan kalau kita melihat secara jangka menengahnya bahwa memang dia sudah break dari level MA60 ya. Jadi ketika level MA60 break, maka penguatannya kami perkirakan secara jangka menengah ini akan menuju ke area levelnya 1300 ya dari level resisten dari ADMR. Jadi ada potensi menuju ke sana dan kita bisa memanfaatkan koreksi berikutnya ya dari ADMR untuk buy on weakness di area 985 sampai 1100 ya. Dengan level support yang perlu dijaga adalah level 980 untuk ADMR. Selama tidak break ke bawah level 980, maka pergerakan ADMR kami perkirakan masih uptrend ya. Karena Oke. sebenarnya saat ini sudah break ya dari posisi downtrend channelnya. Dia akan konfirmasi bergerak untuk di posisi uptrend. Namun kalau secara jangka pendek memang koreksi dulu ya. Kita lihat stokastik sudah dead cross dan level koreksi itu bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Elsa, kemudian juga ada Cars, Harum, dan juga ada Raw Mineral. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Akil, kita akan jeda kembali pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Cukup banyak hari ini, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami. Pak Akil, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama ada Bapak George dari Surabaya. Ini menanyakan saham shipping nih, Pak. SMDR, Samudra Indonesia Tbk. Penutupan hari ini di 356, melemah di 0,56%. Bagaimana analisisnya untuk jangka pendek dan juga jangka menengah? Oke, untuk SMDR ya. Jadi kalau kita lihat SMDR sebenarnya bergeraknya ini bergerak di posisi sideways ya. Jadi posisi sideways sendiri lebih momentumnya adalah kepada trading jangka pendek ya. Jadi untuk level supportnya dari SMDR sendiri itu perhatikan untuk level supportnya itu di level 344, resistennya ada di level 406. Dan kalau posisinya saat ini ada di 354, maka memang ini cukup baik ya untuk kita lakukan pembelian ya karena saat ini berada di daerah support dan stop loss-nya dijaga di 344 untuk membatasi resiko dan cermati kalau nantinya break ya ke atas level resisten terdekatnya itu di 372. Jadi kalau nanti ke atas level 372 maka potensi ke 406 sebagai level resisten sideways-nya itu cukup terbuka ya untuk SMDR. Baik, selanjutnya ada Ibu Liana dari Surabaya menanyakan saham CYBR, Pak, Itsek Asia Tbk, penutupan hari ini di 226. Dan kebetulan Ibu Liana di Surabaya nyangkut ini, Pak, di 248. Apakah trennya up atau down, Pak Akil? Ya, untuk CBR ini baru IPO, jadi kita lihat memang pergerakannya masih ada peluang untuk terjadi koreksi dulu ya. Jadi kalau kita tarik sebagai level Fibo retracement begitu ya, maka nantinya pergerakan dari CBR ini akan kembali menguji level supportnya yang cukup penting adalah ada di level 200 ya atau di level 204. Jadi 204 cermati dulu ketika nanti tidak break 204 potensi untuk terjadi rebound begitu ya maka cukup terbuka namun ke level 248 nampaknya agak cukup berat ya karena kami melihat penguatannya agak cenderung terbatas ya apalagi ini baru IPO ya kita lihat secara grafik pun belum bisa terlihat cukup jelas namun kita bisa tarik secara Fibo sebenarnya jadi level Fibo-nya cukup pentingnya ada di level 204 untuk CIBR. Baik, selanjutnya ada Bapak Santoso dari Kediri. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham Friend Pak Akil nyangkut di 61, Pak. Penutupan hari ini di 55. Analisis Anda untuk Friend? Ya, untuk di Friend secara teknikal dulu ya, bahwa teknikalnya tidak begitu baik ya. Dia baru saja tembus support di level 55, bahkan dia membentuk lowest dalam bahkan dalam 3 bulan terakhir ya, ini level supportnya tembus.
kami melihat masih ada peluang untuk kembali ada tekanan jual ya dari Friends sendiri. Cermati saja level 54 sebagai level support baru yang nantinya kalau tidak tembus penguatannya agak cenderung terbatas ya. Ke level 60 masih memungkinkan tapi itu menjadi level psikologis yang cukup menarik ya kalau 60-nya mampu bertahan, ini tidak menutup kemungkinan untuk rebound ya. Tapi sebenarnya kalau secara kinerja sendiri juga tidak begitu baik ya. Jadi kami menilai bahwa untuk penguatannya cukup tipis ya untuk dari Prime sendiri. Oke, selanjutnya ada Bapak Andri T, masih dari Surabaya kali ini menanyakan saham Aman Mineral AMMN. Pak Akil, apakah bisa tembus ke 4.000? Penutupan hari ini di 3.300 menguat di 3,45%. Pasca melakukan IPO, saham Aman Mineral sudah menguat di atas 88%, Pak Akil. Langsung support dan resisten, Pak, untuk Aman Mineral potensi ke 4.000, Pak Akil? Oke, untuk support dan resisten ya. Support terdekat kalau kita jangka pendek begitu ya, itu ada di level 3.210 untuk jangka pendek ya. Namun kalau secara jangka menengah, support yang paling krusial dari AMMN ini adalah di level 2.800. Selama tidak break 2880, maka pergerakan AMMN ini akan ada peluang memang ke level 3.600 dulu ya Pak. Jadi 3.600 menjadi level resisten terdekat. Jadi kalau tanya ke level 4.000 mungkin saja, tapi kalau kita lihat adanya pergerakannya sudah cenderung overbought ya. Jadi pergerakan dari AMMN ada rawan juga untuk terjadi koreksi terlebih dahulu karena kalau terus berturut-turut penguatannya sendiri memang akan rawan terjadinya profit taking seperti itu. Baik. Selanjutnya Bapak Rizal dari Pangkalan Bun, terima kasih juga sudah bergabung, menanyakan saham PTBA Pak, nyangkut di 2780. Ada potensi kenaikan tidak Pak dari sisi teknikal untuk PTBA? Oke, untuk PTBA kami lihat memang pergerakannya saat ini sedang berada di posisi sideways ya. Untuk penguatan kami lihat masih cukup terbuka, apalagi kalau nantinya pergerakan PTBA secara jangka pendek break 2820 ya. Kalau level 2820-nya break, maka nanti kami perkirakan si PTBA akan ada peluang ke level 29, 2900 atau bahkan kembali ke level 3000. Namun level 3000 ini menjadi yang sangat krusial ya. Dan harus dijaga ketika level 3000-nya tidak break, dia masih akan berada di fase downtrend-nya ya. Jadi Oke. cermati level resisten 3000 dan level supportnya ada di level 2720. Baik, terakhir untuk Indi, Pak Akil, ada Bapak Oscar dari Bali, mau ingin masuk untuk ini, direkomendasikan tidak? Singkat saja, Pak Akil. Oke, untuk ini break level resist ya. Cermati saja level support kalau tidak break 1960, maka bisa kita akumulasi buy ya. Untuk ini sendiri resistennya terdekat di level 2200 dan ada level ini ya, gap ya. Level gapnya itu di level 2300. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk menuju ke level 2300 dan hari ini tertahan level support sebenarnya. Baik, jawaban untuk Oscar yang ada di Bali menanyakan saham Indi tampaknya mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan terima kasih juga Pak Akil sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ada Bapak Akil Triadi yang merupakan research analis PT Panin Sekuritas Tbk. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.